Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Calon Guru. Saya ucapkan selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, sebagai seorang YouTuber pemula, tentunya kita itu ingin sekali ya video yang kita upload di YouTube itu dengan cepat bisa menyumbangkan banyak view ya dan juga banyak subscriber. Nah, kemarin teman-teman itu ada yang bertanya kepada saya via inbox dan WA gitu ya. Pak, kira-kira untuk video kita yang kita upload di YouTube itu supaya bisa maksimal performanya, kualitasnya bagus dan juga memberikan banyak view terhadap channel kita, kemudian nanti mudah ditemukan di mesin pencari YouTube, itu bagaimana sih caranya? Nah, sobat semuanya, intinya semuanya itu adalah kita harus membuat video yang sebaik-baiknya, kemudian video yang berkualitas, dan tentunya sobat semuanya, yang paling penting itu adalah kita tidak sembarang upload video ke YouTube. Nah, pada saat kita upload itu adalah gimana? Yaitu kita maksimalkan. Kita maksimalkan intinya itulah sebenarnya pada opsi lanjutan settingan video teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana sih caranya supaya video yang kita upload di YouTube itu bisa ditonton banyak orang. Nah, langsung muncul di pencarian. Simak video ini sampai selesai ya. Baiklah sobat-sobat semuanya, sebenarnya bagaimana tentang cara supaya video yang kita upload di YouTube itu bisa menyumbangkan banyak view dan mudah dicari atau mudah ditemukan pada mesin pencari YouTube. Itu adalah sebenarnya sangat mudah dan ini sudah kita lakukan selama ini ya. Namun perlu kita tingkatkan lagi, kita maksimalkan lagi sobat semuanya. Nah, baiklah di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya. Nah, sobat semuanya di sini yang pertama-tama kita harus login dulu ke YouTube ya. Nah, di sini kita ketikkan youtube.com. Kemudian kita login sobat-sobat semuanya ya. Nah, kemudian di sini kita atur settingannya itu adalah pada yaitu di YouTube Studio. Nah, kita settingannya adalah di YouTube Studio teman-teman semuanya. Kita langsung masuk ke video. Ini adalah dashboard untuk YouTube Studio yang baru ya teman-teman ya. Jadi pada YouTube Studio yang baru itu ada fitur yang pertama ada dashboard, kemudian video, playlist, analitik, kemudian komentar, berikutnya ada subtitle, hak cipta, monetisasi, koleksi audio ya. Kemudian ada setelan. Nah, di sini kita akan melakukan optimasi ya untuk video yang kita upload di YouTube itu biar mendapatkan banyak view. Nah, misalkan di sini kita klik video, kemudian di sini ada tentang prakerja ya teman-teman ya. Nah, ini baru saya upload sekitar 16, 17, 18, 19, baru 3 hari ini sudah mendapatkan 10.000 view ya. Kemudian di sini juga ada 177 komentar. Tentunya dengan adanya banyak view dan komentar, ini akan membuat reputasi dari channel kita itu nanti meningkat ya teman-teman ya. Nah, coba kita perhatikan bersama teman-teman tentang bagaimana caranya untuk video ini kok bisa ya baru 3 hari ditonton banyak sekali ini. Nah, di sini tidak terpaut pada subscriber ya. Subscriber saya itu baru sekitar ada 12 ribuan ya. Nah, di sini untuk sobat-sobat semuanya kalau misalkan ingin men-setting opsi lanjutan, ini adalah kita klik di sini ya, yaitu info detail. Supaya video kita itu lebih mudah ditemukan di mesin pencari dan juga nanti mengundang banyak view dan banyak subscriber, itu adalah yang pertama sobat semuanya. Ini adalah kita melakukan upload videonya itu dalam kualitas yang terbaik ya. Nah, di sini saya terbiasa membuat untuk setiap video itu dalam kualitas HD gitu ya, yang terbaik untuk apa itu? Yang terbaik untuk YouTube ya. Jadi pada saat video kita itu muncul di YouTube, kemudian ada orang yang nonton, itu nanti kalau videonya kualitasnya HD, kualitas bagus, itu nanti mereka akan suka ya. Dan nanti apalagi ditambah dengan konten yang bermanfaat untuk mereka, itu nanti pasti mereka akan nonton sampai selesai. Dan kalau misalkan mereka nonton sampai selesai, itu akan berpotensi untuk video kita ini akan direkomendasikan oleh YouTube untuk mendapatkan banyak view dan subscriber yang lebih banyak lagi ya. Jadi yang pertama ini adalah kita harus membiasakan untuk upload video yang mode HD atau mode yang kualitas terbaik teman-teman. Yang kemudian yang kedua ini adalah kita buat apa ini namanya thumbnail ya sobat semuanya. Jadi thumbnail ini harus meyakinkan ya, tapi thumbnail ini tidak boleh mengandung clickbait ya karena itu dilarang oleh YouTube. Nah, jadi sobat semuanya
dari kualitas HD, kemudian thumbnail-nya ini harus dibuat yang sebaik-baiknya, yang menarik gitu ya. Nah, di sini misalkan tentang tips lolos prakerja gelombang 5, ini adalah tentunya seiring dengan yang sedang dicari oleh para pencari ya di YouTube tentang tutorial prakerja, karena sekarang ramai tentang prakerja ya. Nah, di sini tips lolos. Jadi nanti mereka yang ingin lolos dalam prakerja itu pasti klik video dengan thumbnail tips lolos ini, prakerja gelombang 5. Nah, kenapa mereka klik? Karena di sini adalah saatnya untuk prakerja gelombang 5. Nah, di sini kalau misalkan kita isi prakerja gelombang 2, itu nanti mungkin akan sedikit view ya. Kemudian yang berikutnya dari judul ya teman-teman ya. Judul ini harus kita targetkan, yaitu tentang daftar kartu prakerja gelombang 5 dibuka misalkan ya. Beginilah tips lolos daftar kartu prakerja diterima. Nah, ini adalah harus meyakinkan judulnya sobat semuanya mengandung kata kunci yang banyak dicari ya. Kemudian berikutnya dari judul ini kita uraikan dalam bentuk deskripsi sobat semuanya. Deskripsi yang baik itu kalau bisa yo yang agak banyak gitu ya. Nah, di sini sobat semuanya bisa lihat di sini untuk deskripsi ini mengandung banyak sekali kata kunci yang kemungkinan banyak sedang dicari ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah judul, kemudian deskripsi ini penjabaran dari judul, berikutnya kita cari kata kunci lanjutannya itu kita taruh juga di tag ya. Nah, di sini kita taruh di tag yaitu prakerja gelombang 5, kemudian daftar kartu prakerja, login kartu prakerja dan seterusnya. Kemudian nama website prakerja dan berikutnya. Kemudian jangan lupa di sini kita berikan nama channel kita taruh di tag juga ya. Jadi usahakan pada setiap video yang kita upload itu kita kasih nama kita, kemudian nama channel kita ya. Nah, nanti akan lebih mudah ditemukan dan lebih mudah dicari. Dan berikutnya di sini sobat semuanya tentang penonton ya. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Dan di sini upayakan untuk tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, atau mungkin sobat semuanya bisa menentukannya sendiri ya. Apakah video kalian yang kalian upload itu apakah dibuat untuk anak-anak atau tidak? Jadi di sini harus dicentang salah satu ya, supaya nanti dari YouTube itu akan menargetkan kira-kira penonton videomu itu siapa sih, anak-anak atau bukan? Kalau misalkan ini kamu buat deklarasikan untuk anak-anak, berarti nanti akan direkomendasikan bagi mereka yang pengguna YouTube yang masih tergolong anak-anak ya, dari lanjutan apa itu usianya. Kalau misalkan bukan untuk anak-anak, maka nanti tidak akan direkomendasikan untuk anak-anak yang sedang menonton video YouTube anak-anak. Nah, berikutnya sobat semuanya, setelah di sini tag kita isi, kemudian penonton kita tentukan untuk anak-anak apa tidak, kemudian thumbnail kita isi, kemudian deskripsi dan juga judul sudah. Kemudian di sini untuk visibilitasnya ini dibuat publik. Ini adalah pada saat kalian sedang apa itu? Sedang proses upload ya. Pada saat kalian sedang proses upload, ini baiknya untuk visibilitas ini kalian buat pribadi dulu ya. Nah, dibuat pribadi dulu, simpan selesai. Kemudian kalian isi tag, kemudian diisi deskripsi dan judul itu diperbaiki, kemudian dipasang thumbnailnya. Barulah kalau misalkan sudah selesai pengaturan-pengaturan termasuk nanti opsi lanjutan, baru di sini kalian buat publik. Kemudian untuk playlistnya ini kalian harus buat playlist ya sobat semuanya. Apalagi bagi kalian yang mungkin kesulitan untuk membahas satu tema atau satu topik video, ini saya sarankan untuk membuat playlist ya. Misalkan di sini untuk pendaftaran prakerja misalkan ya, ini adalah tutorial komputer dan Android. Kemudian ada pembelajaran online, kemudian ada hiburan, ini adalah tentang tempat-tempat wisata ya. Kemudian tutorial Arkas Bos, ini adalah playlist untuk misalkan saya memberikan tutorial tentang cara mengerjakan bantuan operasional sekolah ya. Kemudian tutorial blog ini adalah konten-konten yang berkaitan dengan pengalaman saya, yaitu sebagai seorang blogger ya. Kemudian YouTuber pemula ini adalah sama juga dengan konten yang saat ini kalian tonton, yaitu tentang tutorial YouTube dan seputar YouTube, informasi pendidikan, bisnis online dan seterusnya ya. Nah, jadi itu semua dibuat playlist. Kemudian berikutnya, jangan lupa teman-teman semuanya di sini kalian buat layar akhir ya, supaya nanti rekomendasi kalian itu akan bisa maksimal ya. Jadi nanti pada detik-detik terakhir video kalian setelah ditonton, ini nanti akan muncul layar akhir yang merekomendasikan video kalian yang selanjutnya, yang kalian rekomendasikan ya. Nanti wujudnya adalah di sini. Nanti layar akhir itu ada di bagian sini ya. Dan sini kita bisa memilih tampilan-tampilan layar akhir yang akan kita buat ya teman-teman ya. Nah di sini karena sinyalnya ini belum begitu ini jadi nggak muncul ya. Kemudian setelah itu setelah layar akhir ini kalian buat kartu ya.
Nah, di sini teman-teman semuanya kalian buat kartu. Jadi setiap video itu YouTube memberikan kesempatan untuk kayak kita itu menambahkan 5 link kartu seperti yang ada di atas ini ya. Pada saat kalian klik nanti akan masuk pada video yang kalian rekomendasikan. Nah, di sini ada satu. Nah, ini nama cara cek nama penerima subsidi ya. Kemudian di sini untuk yang kedua, ini tentang prakerja lagi. Usahakan di sini video-video yang kita masukkan dalam kartu adalah video-video yang saling berkaitan dengan video yang sedang kamu buat tersebut ya. Jika semuanya itu sudah selesai dan di sini yang paling penting itu adalah sobat semuanya silahkan di sini ada opsi lainnya. Ini kita klik opsi lainnya. Nah, di sini harus kita isi semua ya teman-teman ya, mulai dari tanggal perekaman. Jadi kamu mendeklarasikan tanggal perekaman kamu itu dari video yang berjudul itu tanggal berapa. Nah, di sini tinggal kamu klik di sini nanti akan ada pilihan untuk tanggalnya ya. Nah, kemudian lokasinya, lokasi video itu di mana? Di kabupatenmu, di rumahmu, atau di mana gitu ya. Kemudian distribusi ini diusahakan untuk di mana saja ya. Kemudian lisensinya kalian bisa pilih apakah lisensi YouTube standar atau Creative Commons atribusi. Kategorinya, nah ini yang paling penting. Kategorinya ini apa? Apakah tentang non-profit, kemudian cara gaya, berita politik, dan seterusnya, gaming atau musik, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kalian membuat konten musik atau konten cover lagu, ini pasti kalian pilih yang musik ya, nggak mungkin kalian pilih yang olahraga kan. Barulah kalau kalian sedang senam, kalian upload itu nanti pilihnya olahraga ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk bahasa subtitle ini adalah bahasa Indonesia, dikarenakan saya ini orang Indonesia dan konten ini tentang sesuatu hal yang ada di Indonesia dan juga ini hanya berlaku di Indonesia. Makanya saya buat di sini bahasa Indonesia ya. Namun kalau kalian ingin membuat bahasa lain boleh juga ya, tentunya membahasnya tentang hal-hal yang ada di negara lain juga. Kemudian untuk sertifikasi subtitle ini adalah usahakan memilih salah satu ya. Subtitle ini meskipun di sini kita isikan di bahasa Indonesia, kita deklarasikan bahwa subtitle ini kita bisa pilih salah satu ya. Ini akan lebih memperkuat kedudukan posisi dari video kita ya, bahwa ini adalah milik kita dan kita yang buat dan kita yang punya hak ciptanya. Dan berikutnya untuk komentar dan rating ini adalah usahakan tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau ya. Nah, supaya apa? Nanti kalau ada komentar-komentar yang menyisipkan link dan juga komentar-komentar yang ada kata-kata tidak pantas, ini nanti akan ditahan oleh YouTube. Nanti kalian akan punya kesempatan untuk meninjaunya. Apakah komentar itu akan kalian publikasikan atau tidak ya. Kemudian untuk urutan menurut, ini adalah urutan komentar ya. Ini ada dua pilihan, terbaru dan teratas. Ini bisa kalian pilih salah satu, terbaru dan teratas. Namun kalau saya terbiasa melakukan yang teratas. Kemudian untuk pengguna dapat melihat rating. Ini usahakan iya. Jadi seseorang yang sedang mencari video tutorial atau tentang apapun itu akan lebih percaya jika video tersebut itu sudah ditonton lebih banyak ya. Misalkan kalau di sini pengguna dapat melihat rating itu adalah misalkan video tersebut itu ditonton 10.000 kali, 20.000 kali. Itu mereka akan lebih suka untuk klik dan mereka akan lebih suka untuk menontonnya sampai selesai daripada ada video yang sama, judul sama, membahas tema yang sama, tapi tidak ada tulisan berapa kali ditonton. Nah, atau baru 2 kali ditonton. Nah, seperti itu. Kemudian untuk opsi tambahannya di sini izinkan penyempatan. Nah, izinkan penyempatan ini nanti usahakan kalau saya, ini adalah saya izinkan ya, di sini kita centang izinkan penyempatan supaya nanti pada saat orang menganggap video kita ini berharga, maka mereka bisa boleh menyematkannya yaitu di misalkan di website atau mungkin di blog mereka dan lain sebagainya. Kemudian publikasikan ke feed subscription ya, ke subscriber kalian, izinkan yaitu pemberitahuan ke subscriber ya. Ini kita izinkan notifikasi. Kemudian video ini berisi promosi berbayar seperti produk, placement, atau endorsement. Ini kalau saya tidak pernah ya, karena saya tidak pernah endorsement. Tapi kalau misalkan kalian terbiasa melakukan endorsement, boleh juga ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah bagaimana caranya untuk supaya video kita lebih mudah ditemukan di mesin pencari YouTube dan juga mempunyai banyak view ya teman-teman. Nah, demikian informasi ini semoga bermanfaat dan salam YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.